Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengenalan hukum adat Dayak, yaitu saya mengambil topik hukum perkawinan adat Dayak Ma'anyan yang berada di Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan perkawinan hukum adat Dayak Ma'anyan, ada beberapa tata cara perkawinan adat Dayak suku Ma'anyan di Kabupaten Barito Selatan, yaitu dengan ijari atau tata cara perkawinan ini adalah mempelai sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa diketahui oleh kedua orang tua masing-masing, kedua orang tua antara laki-laki dan perempuan atau pasangan ini. Lalu kedua pasangan calon pengantin mengunjungi tokoh adat atau pengurus agama lalu menyerahkan pernyataan tertulis yang isinya sepakat untuk menikah disertai dengan barang bukti yang menguatkan pernyataan, biasanya di atas materai 6.000. Setelah itu tokoh adat atau tokoh agama memanggil kedua orang tua ahli waris atau memberitahukan keinginan mereka untuk melaksanakan suatu perkawinan. Setelah adanya kesepakatan, baru disusul dengan musyawarah antar ahli waris kedua belah pihak untuk perencanaan kapan dan bagaimana perkawinan anak-anak mereka dilaksanakan. Pertemuan ini juga disebutkan dapat menghasilkan surat pertunangan yang kelak akan digunakan sebagai barang bukti resmi saat perkawinan akan dilaksanakan nanti. Adapun tata caranya, yang pertama yaitu paminangan. Paminangan adalah tata cara perkawinan ini biasanya didahului oleh kesepakatan kecil antara ahli waris kedua remaja yang saling jatuh cinta. Dalam acara paminangan dibuat surat pertunangan yang mencantumkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk mencatat pula semua barang bukti peminangan dan tata cara hukum adat perkawinan. Setelah itu, lanjutnya biasanya hasil kesepakatan ini akan menghasilkan perkawinan yang jenis apa yang akan dilaksanakan, yakni menyesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Lalu kemudian Singkup Paurung Hang Dapur. Singkup Paurung Hang Dapur ini merupakan tata cara perkawinan yang paling sederhana dalam hukum perkawinan adat Dayak Ma'anyan. Perkawinan resmi ini hanya dihadiri oleh beberapa orang mantir tokoh adat dan ahli waris kedua pengantin. Dalam tata cara ini ada hukum adat yang mengatur, yakni berupa keagungan mantir, kebenaran pamenia, pemakaian tutup uban ataupun sebuah selendang yang panjang untuk menutup kepala kedua nenek ataupun kakek salah satu dari kedua mempelai tersebut. Kemudian kalakar, tali wakas, turus tajak, dan pilah saki tetap dilaksanakan. Lalu kemudian dalam adat suku Dayak Ma'anyan, perkawinan Singkup Paurung Hang Dapur ini kedua mempelai bisa hidup bersama dengan sah secara agama dahulu atau agama keharingan, meski secara negara masih belum diakui, namun secara adat istiadat mereka dinyatakan sah oleh mantir adat dan masyarakat. Lalu kemudian adu bakal. Adu bakal adalah upacara yang dianggap perlu agar kedua pengantin dapat hidup sah bersama untuk mempersiapkan perkawinan lanjutan. Adu bakal berlaku selama 100 hari. Apabila perkawinan lanjutan tertunda melebihi masa 100 hari, maka pengantin akan dikenakan denda. Saat perkawinan dilaksanakan berupa hukum sapu hirang, artinya pihak yang menunda harus membayar 3 real. 1 real setara dengan Rp25.000. Jadi yang dibayarkan yaitu berjumlah Rp75.000. Dengan alasan apapun menunda perkawinan yang telah disepakati oleh kedua pihak, maka akan dikenakan hukum sapu hirang atau adu jari, yaitu merupakan suatu perkawinan yang
biasa yang sering dilaksanakan hingga sampai saat ini. Adu jari ini atau adu biasa, pada perkawinan resmi ini, pengantin diapit oleh rekan masing-masing mempelai. Misalnya perempuan mendampingi pengantin perempuan dan laki-laki mendampingi pengantin laki-laki. Setelah upacara perkawinan ini selesai, ada ketentuan yang disebut pangasianan atau dalam bahasa asal katanya yaitu kasianan yang artinya mertua. Acara pengasianan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penyesuaian antara mertua dengan menantu dan lingkungan yang baru. Dalam perkawinan ini ada hukum lanyung ume, petak gantung. Lalu yang pembahasan yang selanjutnya yaitu adu hante atau perkawinan besar-besaran. Pada tata cara perkawinan ini diadakannya secara meriah dengan acara Iburung Jue dan Igunung Perak. Tata cara perkawinan ini disertai upacara belian 2 malam untuk memberi restu, mendoakan agar menjadi pasangan yang berhasil. Kedua pengantin biasanya disanding di atas gong dan dilapisi 9 susun kain dan diapit dengan 9 orang pemuda, laki-laki dan perempuan. Setelah prosesi pernikahan secara adat Maanyan selesai, maka dilanjutkan lagi prosesi perkawinan sah secara agama dan negara. Misalnya seorang muslim akan pergi ke KUA dan Nasrani akan pergi ke gereja untuk melakukan suatu pemberkatan nikah dan catatan sipil. Prosesi pernikahan adat ini paling sering dilaksanakan. Hanya saja untuk prosesi seperti duduk di pelaminan di atas gong dan belian tidak pernah dilaksanakan lagi hingga sampai saat ini. Yang masih tetap dilaksanakan hingga pada saat ini sebagiannya saja seperti natas banyang atau potong pantan, turus tajak, iburung jue, dan tutup uban jika itu ada ataupun jika perekonomian kedua belah pihak bisa menyesuaikan dengan perkawinan yang diinginkan. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.